Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi larutan asam dan basa bersama Ibu Kamisa SPDI, guru SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Submateri 1, teori asam dan basa. Beberapa ahli memberikan definisi asam dan basa yang berbeda-beda. Senyawa yang bersifat asam dan basa dibedakan menjadi asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Apakah perbedaan senyawa-senyawa tersebut? Bagaimana ciri-ciri senyawa yang bersifat asam atau basa tersebut? Mari kita pelajari materi berikut ini. Ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa, di mana konsepnya terkenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Contohnya, larutan HCl akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contohnya, larutan NaOH akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Beberapa kelemahan dari teori Arrhenius adalah: yang pertama, ada beberapa asam dan basa yang tidak mengandung ion H+ dan ion OH-. Yang kedua, beberapa elektrolit kuat seperti NaOH dalam bentuk kristal sudah terdiri dari ion. Yang ketiga, beberapa zat seperti amonia dan natrium karbonat dapat menetralkan asam tanpa lebih dahulu menghasilkan ion OH-. Yang keempat, dalam larutan ion tidak terdapat ion H+ yang bebas, besaran proton 10⁻13 cm. Yang kelima, hanya terbatas dalam larutan air, bukan pelarut lainnya. Menanggapi asam basa Arrhenius, pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton yang kemudian dikenal dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Contoh, HCl ditambah dengan NH3 menghasilkan Cl- tambah NH4+. Pada contoh reaksi tersebut, HCl memberi 1 proton ke NH3, jadi HCl adalah asam dan basa konjugasinya adalah Cl-. Sedangkan NH3 menerima 1 proton dari HCl, jadi NH3 ini adalah basa dan asam konjugasinya adalah NH4+. Pada tahun 1938, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Lewis menganalisis dari sudut pandang yang berbeda mengenai definisi asam dan basa. Teori asam basa Lewis melibatkan penyerahan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini, Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam dan basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau disebut dengan akseptor elektron. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron bebas atau disebut dengan donor elektron. Contohnya, perhatikan reaksi NH3 tambah BF3 akan membentuk NH3BF3.
Untuk NH3, rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar dan terlihat atom pusatnya, yaitu nitrogen, memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk BF3, rumus strukturnya pada gambar, di mana atom B sebagai atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Dan untuk BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.